Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Dewi kabarnya? Baik, Pak, alhamdulillah. Jam Alhamdulillah. tidur siang juga ini, jadi mohon maaf agak sedikit loyo ya, mengantuk soalnya. Ya, baik. Semoga nanti setelah kegiatan ini mengantuknya hilang ya, jangan nambah. Baik, Bu Dewi, sesuai kegiatan Kuci pada hari ini, saya selaku coach dan Bu Dewi sebagai kucinya, eh, menurut Bu Dewi, apa tujuan dari apa tujuan dari kegiatan kucing ini menurut Bu Dewi? Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab lebih dalam lagi terkait pembelajaran di sekolah berkebutuhan khusus. Tujuan dari kucing ini apa, Bu Dewi? Mungkin tujuan pertemuan yang kita lakukan hari ini ya. Mm-mm. Tujuannya mudah-mudahan apa yang nanti saya berbagi pengalaman tentunya Pak Imam. Ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi praktik baik buat semua. Itu tujuan pertemuan ini. Oke. Jadi alhamdulillah tujuannya sudah kita ketahui bersama Ibu Dewi Ya, ya. berbagi Sebagai praktik baik. sebagai praktik baik dan saling berbagi ilmu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa definisi tujuan akhir yang kita ketahui ya? Definisi dari tujuan ini yang kita ketahui apa? Lebih rincinya lagi. Tujuan akhir dari pertemuan ini mungkin kita nanti saling mengetahui Hmm. dari pengalaman yang disampaikan, terus menambah wawasan juga gitu. Untuk menambah wawasan tujuan akhirnya mah. Tujuan akhirnya ya untuk Ya, menambah wawasan. Bagus sekali ya jawaban Bu Dewi. Nah, untuk menambah wawasan itu, apakah ukuran keberhasilan pada pertemuan ini? ukuran keberhasilannya mungkin dari cara menangani masalah mungkin ya. Ya, Dalam hal ketika memberikan informasi, memberikan tips, terus cara penanganan masalah yang dihadapi juga. baik. Terima kasih Bu Dewi. Jadi, sehubungan dari ukuran keberhasilan itu terkait pemecahan masalah. Sekarang kita masuk ke bagian identifikasi. Ya, di dalam hal identifikasi ini, menurut Ibu Dewi, apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Ibu Dewi ketika pembelajaran itu sedang berlangsung di sekolah? Ya, baik. Hambatannya banyak. Kalau yang dirasakan setiap hari itu ketika menangani anak datang tantrumnya gitu. Tantrum Pak ya namanya kalau saya sebut itu. Tantrum itu emosi anak yang datang secara tiba-tiba. Dan saya pun kadang-kadang kurang memahami gitu apa keinginan anak ini gitu. Berarti kan itu juga jadi kendala, harusnya selesai dalam 2 JP karena menangani tantrumnya dulu, Ya. akhirnya pembelajaran yang disampaikan tidak efektif karena gangguan tadi. Itu Karena kendala. bawaan dari rumah itu Bu Dewi ya, Tidak itu saja penyebabnya banyak. Jadi banyak ya. tantrum itu gangguan anak-anak kan memang di mental ya, Mhm. drop di mental gitu, sensitif. Jadi kalau tidak disukai terus dipaksakan, tantrum, mereka mengamuk gitu, Pak. Nangis, Ya. menjerit, mengamuk gitu. Jadi terus Mengeluarkan kadang-kadang apa yang ada pada dirinya heeh, gitu Bu ya? kadang-kadang kan untuk, berkomunikasi saya dengan murid juga sayanya yang kadang-kadang saya juga kurang paham, apa nih yang anak inginkan gitu. Karena saya kesulitan ketika anak pun dia tidak bisa menyampaikan juga kan anaknya. Kalau yang normal kan, "Bu, saya, misalkan, ditarik nih mainan saya Mhm. oleh teman," gitu, atau di rumah, "Bu, saya nggak diajak papa naik motor," lah begitu, gitu. Kalau dia bisa menyampaikan saya tahu kan, jadi meminimalisir, oh langsung saya memberikan tindakan. Itu mah kan mereka tidak menyampaikan apa yang diinginkan.
Saya Iya. juga harus menangani dulu tantrumnya, baru setelah menenangkan ke pembelajaran masuk gitu. Ya, Jadi ada baik, terima gangguannya kasih. itulah ketika datang tantrum anak ya. Ketika datang tantrum anak serta dampaknya keengganan untuk belajar Bu Dewi ya, Mhm. itu adalah Efektif dalam belajar. hambatan dalam pembelajaran Bu Dewi ya. Mhm. Oke, selanjutnya dari skala 1 bisa kita katakan dari skala 1 hingga 10, Mhm. di mana Ibu Dewi menurut Bu Dewi sudah mencapai tujuan yang mana gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, menurut Ibu Dewi, Ibu sudah mencapai tujuan yang mana? Dari Tujuannya, untuk tujuan saya memang kan berdasarkan tadi ya, berpihak pada anak itu memandirikan mereka, mandiri dalam tiga hal ya, mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan berkegiatan. Kalau untuk anak-anak saya itu yang berkebutuhan khusus, yang sedang saya tangani. Jadi itu. Jadi saya, untuk level skala keberhasilan, mungkin saat ini berada di kisaran angka 7 kali ya. Angka 7 ya? Angka 7 kenapa tidak 5? Soalnya saya yang merasakan, yang menilai perkembangan langsung saya ya. Di awal adaptasi kan membutuhkan waktu, kemudian progres kemajuannya sudah terlihat. Untuk baru semester 1 saja ini mereka sudah mampu berkegiatan juga gitu. Interaksi, berkomunikasi, berkegiatan 70 lah. Untuk kisaran 100 mungkin nanti di kelas selanjutnya ya, ketika masuk SDLB itu. Ini masih persiapan 1, 2 ini. Siap. Jadi Ya. menilainya masih menilai perkembangan. Perkembangan ya. Oke, baik Bu Dewi, bagus sekali. Jadi ada di skala 70 ya. 70. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk di bagian identifikasi. Apa solusi Bu Dewi dalam menanggapi atau mengkondisikan menjadi situasi yang aman, nyaman bagi peserta didik? Apa solusinya? Berikan tipsnya nih. Ya, silakan Bu Dewi. Solusinya, tipsnya ya tadi itu pendekatan emosi. Jadi kita harus betul-betul memahami karakter anak. Terus maaf nih kalau anak SKH itu sensitif Pak. Kata orang sih punya indera keenam dan lain sebagainya, indigo itu ya. Menurut saya mereka hanya lebih sensitif dibanding anak normal. Saya Secara merasakan keilmuan Bu ya. Ya, karena saya menilai di perkembangan, kemudian chemistry terjalin gitu Pak, hubungan dekat ya. Hubungan supaya terjadi hubungan dekat, kemudian memahami emosi. Terus gini loh Pak, saya mau bercerita. Mereka itu saking sensitifnya, ketika saya sedang sedih, mereka merasakan. Semua rasa yang saya miliki mereka rasakan loh. Ini menurut saya ya, perasaan saya. Kok kamu tahu ibu sedang pusing gitu. Jadi terbawa mereka pun pusing Pak. Ketika saya sedang gembira gitu, mereka memegang saya dengan cengenges senang gitu, bahagia gitu. Jadi saya pun ya Allah gitu, sampai segininya nih anak-anak gitu ya. Betul-betul mereka menganggap saya orang kepercayaan mereka, saya dipercaya oleh mereka, terus orang tua juga mungkin ya, gitu. Itu solusinya, jadi harus ada hubungan kita dengan anak harus terjalin dengan baik supaya kita mudah mengarahkan itu. Solusinya betul kata Bu Dewi tadi ya, jalin supaya terjadi hubungan yang sangat erat dan kuat, ibarat orang tua dan anak ya, ikatan batin yang kuat. Ya baik Bu Dewi, alhamdulillah di bagian 2 ini sudah, kita masuk ke bagian 3 yaitu rencana aksi kita, rencana aksi Bu Dewi ya. Untuk rencana aksi ini saya akan melakukan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa rencana Ibu Dewi dalam mencapai tujuan itu? Untuk tujuannya ya tadi ya, bukan 3 tahapan, 3 pencapaian yang harus dituju. Itu adalah mereka mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan berkegiatan. Nah, untuk rencana saya ke depan,
bagaimana tujuan itu dapat tercapai, mungkin tidak secara langsung Pak ya, melalui proses, dan di proses itu mungkin banyak tantangan dan kendala. Sabar jelas diperlukan dalam hal ini, karena memang, modalnya hanya itu, bersabar. Bersabar, kemudian rajin-rajin kita merefleksi agar apa nih yang perlu ditingkatkan, apa ini kekurangannya gitu ya, seperti itu. Ya mungkin itu. Jadi terus untuk tujuan tiga-tiganya itu, untuk ke arah kemandirian kalau anak-anak berkebutuhan khusus. Kemandirian ya, individual ya Bu ya. Jadi supaya mereka mandiri, interaksi komunikasi dan berkegiatan supaya mereka mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain nantinya gitu. Baik, terima kasih Bu Dewi, sangat bagus ini ya rencana untuk aksinya. Kemudian dari rencana itu adakah prioritas dari ketiga rencana itu yang Bu Dewi langsung aksikan? Prioritas yang dari tiga itu apa? Prioritas dari semuanya prioritas, cuma dalam pembelajaran menitik beratkan kepada ke arah mandirian melalui kecakapan hidup. Apa yang dia lakukan tiap hari kita latih. Mampu merawat dirinya sendiri, mampu menolong dirinya sendiri, selamat dan bahagia. Merawat dirinya juga banyak, Pak. Merawat dirinya itu dari mulai dia bisa makan sendiri, mandi sendiri, ya, memakai baju sendiri. Jadi prioritas saya dalam kecakapan hidup. Melakukan aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan. Itu yang saya tekankan ya, jadi prioritas dalam bimbingan kepada mereka gitu Pak. Baik Bu Dewi, terima kasih. Jadi prioritasnya adalah kecakapan hidup, selamat dan bahagia yang bisa disimpulkan anak-anak bisa mandiri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari ya Bu Dewi ya. Pertanyaan terakhir untuk di bagian rencana aksi, apa strategi Bu Dewi untuk mencapai itu semua? Strateginya bagaimana? Strateginya sekarang kan sedang digaungkan di kurikulum Merdeka, kemudian kita program-program ini ya. Guru harus kreatif, guru harus pintar berstrategi. Nah itu kalau di SKA betul-betul harus kreatif. Bagaimana caranya supaya anak mau diarahkan, kemudian supaya cepat terserap ilmu yang kita berikan gitu, seperti itu. Itu strateginya harus kreatif, harus kreatif, harus betul-betul kreatif. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah di bagian ke 1, 2, 3, 4, 3 ya. Sekarang kita di bagian terakhir yaitu tentang tanggung jawab ya. Tentang tanggung jawab ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik ya. Terkait dari semua rangkaian yang sudah Ibu Dewi jawab ya. Apa komitmen Ibu Dewi terhadap rencana aksi yang barusan Ibu Dewi paparkan di 3 pencapaian itu? Apa komitmennya? Komitmennya, visinya itu untuk level diri, saya seorang guru. Nah, guru itu yang mendidik. Kalau mengajar kan hanya transfer ilmu. Kalau mendidik, mungkin aspek karakternya, karakter, kemudian apalagi dengan hambatan. Jadi bagaimana dia bisa berkegiatan ya, menjalani hidupnya gitu ya, baik itu hidup di keluarga, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat itu. Jadi disitulah komitmennya. Jadi saya harus betul serius dalam membimbing mereka gitu ya, untuk berarti sebagai seorang guru gitu. Ya, selamat dan bahagia dan konsisten, kontinu dilanjutkan Bu Dewi. Terus jangan pantang menyerah gitu. Walaupun banyak gangguan, pokoknya ini anak harus mandiri. Begitu kira-kira Pak Imam. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Kita masuk ke pertanyaan pemantikan kedua di sesi tanggung jawab. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Dewi dalam menjaga komitmen tersebut? Orang tua. Sebab mereka orang tua yang pertama, saya orang tua kedua bagi mereka. Jadi kami orang tua murid ya? Ya, gitu. Kan saya orang tua Bu Dewi. Oh, bukan. Jadi murid saya punya 2 orang tua di rumah ya, orang tuanya di sekolah ya saya sendiri gitu sebagai gurunya.
Kemudian kami bekerja sama, Pak. Nah, supaya cepat tercapai keberhasilan, ada progres kemajuan pada peserta didik, terutama anak-anak saya itu, saya dengan orang tua, pengajaran, didikan yang saya lakukan, cara mendidik, pola pembelajaran yang saya terapkan di sekolah, orang tua pun harus sama menerapkan di rumah. Jadi Ya. kami berkolaborasi, bekerja sama juga untuk mencapai tujuan yang satu itu, supaya ada progres kemajuan pada anaknya, gitu. Oke, Yang baik, Bu membantu Dewi. ya, untuk menjaga Ya, jadi kami saling berkomitmen bersama, gitu. betul. Jadi yang membantu itu orang tua murid dan Ibu Dewi sebagai gurunya di sekolah, Ya, serta ada penilaian berkolaborasi yang home program namanya. Jadi kami saling bukan mengkoreksi, saling memberikan melengkapi. penilaian. Saling memberikan penilaian. Jadi diakurkan. Ketika ada keluhan tinggal begini Pak Imam, di hari ini penilaiannya apa? Tanggal sekian, jadi kita tidak ada miskomunikasi. Sebab pola Ya. pembelajaran sudah kita sepakati bersama. Saya di sekolah melakukan hal sama, di rumah pun dia melakukan hal sama. Jadi Dalam berkolaborasi yang mendidik ya, harmonis, terutama Bu, ya. dalam mendidik, mengarahkan anaknya gitu. Jadi bisa disimpulkan berkolaborasi yang harmonis, Bu Dewi ya. Betul. Oke. Oke, di sesi terakhir bagian tanggung jawab. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi kucing ini? Tindak lanjutnya bagaimana menurut Bu Dewi? Tindak lanjut ke depan mungkin ya, saya kan terus jadi guru khusus yang menyelamatkan mereka gitu, intinya supaya mereka selamat dan bahagia lah. Gitu. Ya, terima kasih Bu Dewi, sangat luar biasa sekali ya. Dari yang tadi Bu Dewi sampaikan bisa saya simpulkan dari mulai tujuan. Mudah-mudahan ini menjadi tujuannya, sesi coach ini menjadi pembelajaran yang sangat bermakna bagi kita. Terus untuk mengidentifikasinya ada beberapa hambatan, yaitu terkait tantrum, keengganan untuk belajar, dan untuk skalanya Bu Dewi memilih kepada nilai 70 ya. Dan bagaimana cara kita untuk membangun pembelajaran yang berkesan, yaitu dengan menjalin yang kuat dengan peserta didik supaya terjadi hubungan yang dekat ya, ikatan batin, walaupun kita orang tua di sekolah, tapi kita memposisikan diri sebagai orang tua juga layaknya seperti di rumah. Kemudian untuk rencana aksi Bu Dewi, ini ada 3 pencapaian, yaitu mampu berinteraksi, proses, banyak tantangan, dan kendala, selalu bersabar. Yang penting bersabar, bersyukur, dan bahagia. Ya. Dan pantang menyerah. Kemudian rajin-rajin merefleksi diri dengan melalui pendekatan pembelajaran sosial emosional, tarik napas, buang. Terus untuk prioritasnya Bu Dewi lebih memprioritaskan untuk kecakapan hidup, ya, selamat dan bahagia, yang dimana peserta didik diharapkan bisa mandiri di dalam kehidupannya sehari-hari. Strateginya, ya, Ibu Dewi menjadi guru yang kreatif dan inovatif demi mewujudkan pembelajaran yang merdeka, menyenangkan, dan aman, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk tanggung jawab, komitmennya adalah sebagai seorang guru, Bu Dewi bukan hanya memberikan ilmu, tapi juga mendidik, terutama pada aspek karakter. Nah, yang membantu pada sesi tanggung jawab ini yaitu pastinya orang tua murid ya dan guru, dan ini Bu Dewi sangat menggiatkan untuk berkolaborasi harmonis dan manis ya, tidak mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ingin diinginkan baik dari orang tua maupun peserta didik. Dan sebagai tindak lanjut dari sesi coaching ini, semoga apa yang disampaikan menjadi refleksi untuk saya sebagai coachnya, menjadi ilmu baru, pengalaman yang berkesan bahwa di dunia inklusif atau berkebutuhan khusus itu sangat luar biasa. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ada yang ingin disampaikan dulu sebelum ditutup, Bu Dewi? Sudah cukup ya. Semoga nambah wawasan buat semua. Berbagi praktik baik judulnya ini. Sebagai praktik baik ya. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, saya sebagai coach izin mengakhiri
sesi coaching ini. Mari kita bersama-sama akhiri sesi coaching ini dan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Sip. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Dewi. Alhamdulillah, ikut senang ya. Malah sekarang lagi rame yang sakit nih, tapi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah ya Pak Imam. Ya, amin. Dan senang juga lihat Pak Imam segar, masih segar begini jam segini nih. Jam siang ya. Iya, alhamdulillah, iya. Ya, Pak Imam, langsung saja. Jadi kita mengadakan pertemuan ini, kita harus menyetujui juga nih, menyetujui bersama kesepakatan dari pertemuan ini. Di sini saya sudah lihat biodata Bapak, jadi Bapak adalah guru kelas 6 ya Pak, guru kelas 6 SD. Mungkin 3 pertanyaan ya, tadi persiapan ujian, mungkin ya kalau kelas 6 kan ada ujian. Itu saya akan tanyakan, kemudian strategi pembelajaran untuk kelas 6 juga ya, karena memang kaitannya mereka itu sedang persiapan ujian. Dan yang selanjutnya adalah karakter kelas 6 tuh yang Bapak didik itu, kemungkinan kan di usia mereka itu usia sedang-sedangnya beranjak ke remaja ya, dari anak-anak ke remaja gitu Pak ya. Dan mari kita tujui bersama dulu, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berbagi praktik baik untuk semua, yang mungkin nanti hasil video ini akan kita share ya, berbagi ilmu dalam praktik baik gitu, seputar pengalaman Bapak dalam mengabdikan diri menjadi guru kelas 6 SD. Ya, begitu kira-kira ya Pak. Ya, Ibu. Siap ya Pak, saya tanya-tanya. Siap. Sepakat ya Pak ya. Jadi tujuannya adalah kita dalam pertemuan ini berbagi praktik baik gitu ya. Baik, untuk ini pertanyaan pertama saya akan tanyakan, Pak, karakter anak-anak di kelas 6 itu seperti apa sih? Apakah betul kaitan dengan mental mereka, anak-anak kelas 6 ini di mana masa transit dari usia anak-anak ke remaja. Karakternya seperti apa? Terutama anak-anak didik Bapak yang Bapak pegang. Silakan Pak, jawab. Baik Bu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait karakteristik dan mental anak-anak kelas 6, ini bisa kita lihat dari mereka pertama peralihan dari kelas 3 SD ke kelas 4 ya. Karena di kelas 6 ini adalah bukan puncak ya, suatu tahap awal anak-anak ini mengenal dunia peremajaan ya. Karena sesuai dengan materi pembelajarannya, yaitu nanti di semester 2 tentang masa pubertas. Yang dimana di karakteristik anak-anak masing-masing, seorang guru kelas 6 harus benar-benar tahu secara detail dan rinci apa yang menjadi ciri khas masing-masing individu siswa. Contoh, siswa A ini lebih sukanya dengan sikap yang ceria, dengan sikap yang hening, dengan sikap yang kerja kelompok atau kerjasama. Banyak dari mereka memiliki beragam karakteristik, dan ini sesuai dengan yang sudah saya pelajari tentang berdiferensiasi, di mana seorang guru itu harus bisa memfasilitasi gaya ini juga termasuk kepada sikap dari anak-anak, yaitu baik secara auditori, visual, dan kinestetik. Untuk karakteristiknya lebih dalam lagi, yang penting guru kelas 6 harus selalu mengingatkan tentang akhlak yang baik. Kalau saya strateginya, karena alhamdulillah di kelas saya semuanya muslim, jadi selalu mengingatkan jika anak-anak mau sukses, jangan lepas sholat 5 waktu. Udah itu aja. Karena dengan kita sholat tepat 5 waktu, itu otomatis kehidupan kita akan teratur, dengan sekeliling kita juga akan menjadi berkah. Nah, di sini alhamdulillah anak sudah menerapkan, ke guru bersikap baik dan ke orang tua juga bersikap baik. Mungkin begitu Bu Dewi, terima kasih. Iya.
Jadi karakternya beragam ya Pak ya, anak-anak Ya. Bapak. Kemudian untuk menyikapi masa pubertas itu Bapak lebih menekankan pada pondasi kokoh yaitu, mendekatkan mengarahkan anak ke arah beriman dan bertakwanya itu mungkin ya Pak ya? Ya, nah Ya, gitu, siap. oke. Terima kasih Bapak ya, penjelasannya. Kemudian ada yang mau saya tanyakan lagi ini, untuk strategi pembelajaran di kelas 6 dalam persiapan ujian, apa saja itu Pak strateginya yang Bapak laksanakan selama ini? Untuk strategi pembelajaran agar menerapkan pembelajaran yang berkesan dan bermakna, saya lebih mengedepankan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar dan langsung kepada praktikum. Karena saya tidak kebanyakan teori tapi lebih banyak kepada praktek. Bisa Praktik dikatakan ya. teori itu hanya 40%, selebihnya praktik. Karena ini sesuai dengan beberapa penelitian, pembelajaran yang berkesan itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi untuk persiapan kepada ujian akhir sekolah, saya lebih menciptakan pembelajaran berkesan yang dimana itu terus tersimpan di dalam memori mereka terkait materi-materi apa saja yang sudah dipelajari. Contoh tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Itu saya tidak banyak melakukan latihan soal, tidak. Hanya beberapa saja untuk sebagai pengayaan, tapi lebih banyak kepada praktik. Kenapa lampu ini bisa menyala, kenapa lampu yang ini tidak bisa menyala, gitu. Kenapa lampu ini bisa menyala terang kedua-duanya, itu disebut rangkaian apa. Mungkin seperti itu, Bro. Jadi menciptakan pembelajaran yang berkesan, yang bermakna, ya, dan Iya. inovatif untuk mencapai sukses dalam ujian. Ya. Iya, itu ya strateginya ya Pak ya. Ya. Kemudian pokoknya yang bermakna gitu Pak ya. Jadi jangan berteori terus, tapi mereka anak-anak lebih diarahkan pada langsung praktek ya, biar secara langsung mereka rasakan ya ilmunya itu mungkin ke situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak kan kelas 6 nih. Ya. Jadi kelas 6 ujian ya. Ya. Seperti biasa rutin dilakukan setiap tahun gitu. Bapak memegang kelas 6 sudah berapa tahun Pak? Alhamdulillah saya megang kelas 6 sesuai pengalaman mengajar bukan tahun Bu, baru 4 bulan. Oh, 4 bulan, berarti di Semenjak tahun ajaran ini ya mungkin ya? ya, Oh, oke semenjak Pak, terima dimutasi aja, semenjak diangkat menjadi ya. ASN baru 4 bulan, gitu. Oh iya, oke. Kemudian ini, untuk, persiapan Bapak kan kelas 6 mungkin di semester pertama juga sudah ada persiapan dalam menghadapi ujian ya anak-anaknya ya? Jadi sudah mempersiapkan ke sana juga. Nah untuk saat ini, untuk persiapan ujian, yang akan datang di tahun, ajaran 2002 ini ya, sekitar bulan April, Mei mungkin Pak ya ujian ya, Ya. 2023 itu, untuk saat ini apa yang sudah dipersiapkan? Yang sudah dipersiapkan yang pastinya pertama saya melakukan kerjasama dulu dengan orang tua siswa, ya, bahwasanya ini adalah program sekolah, ya, yang harus bersama-sama kita sukseskan. Itu pertama berkolaborasi dulu dengan orang tua murid. Yang kedua, baru saya berdiskusi dengan kepala sekolah serta rekan guru sejawat, ya, bagaimana cara nanti penyelenggaraan ujiannya, karena sekarang semenjak ada ANBK, semua ujian akhir sekolah kelas 6 itu diberikan keleluasan kepada kita sekolah gitu. Nah, untuk itu terkait kolaborasi sudah, kemudian terkait persiapannya, saya akan menyiapkan beberapa bank soal untuk latihan anak-anak sebagai merangsang dan menstimulus daya pengetahuan mereka terkait apa saja yang sudah dipelajari dari semester 1 sampai semester 2 ya. Jadi agar nanti ketika ujian mereka bisa. Tapi untuk penilaian saya lebih mengutamakan kepada karakter. Jadi untuk nilai kognitif pengetahuan itu dinilai yang kedua. Baru yang ketiga adalah psikomotornya, kreativitasnya gitu. Jadi lebih baik langkah baiknya siswa tersebut sudah akhlaknya bagus, nilainya pun bagus gitu. Tapi jangan sampai nilai bagus, akhlaknya buruk, itu bisa menjadi catatan khusus bagi saya. Jadi saya lebih mengedepankan siswa yang berakhlak. Terima Ya kasih. ya. Baik,
Kemudian tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak ya, persiapannya itu berkoordinasi dengan orang tua, memberitahukan mungkin ya kepada orang tua anak-anak semua bahwa anak Bapak Ibu akan melaksanakan ujian di tahun ini. Kemudian menstimulus mereka agar terus mengasah dalam hal mencari tahu soal apa nanti yang akan disajikan, mungkin seperti itu kepada anak-anak ya. Kemudian, nah ini untuk ke depan Pak, output Bapak kan tadi Bapak sudah menyampaikan, outputnya itu ketika lulus harus jadi anak yang berkarakter baik ya. Itu pondasi yang pertama itu pondasi pertama dalam pencapaian kelulusan itu Bapak berpegang pada anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Harus itu. Nanti kognitif mah yang kedua kata Bapak kan ya. Benar. Iya, Nah iya. itu ya. Nah itu siapa nanti yang dapat membantu Bapak dalam komitmen mungkin disebutnya itu ya. Komitmen. Jadi anak-anak ini setelah lulus SD yang saya didik harus jadi anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Begitu kira-kira. Itu komitmen Bapak yang Bapak junjung. Kemudian nanti dengan siapa saja yang akan mendukung Dewi, balik ke main room ya. Mendukung supaya komitmen itu bisa terlaksana dengan baik, Pak. Silakan Pak jawab terakhir nih. Untuk yang mendukung agar terwujudnya siswa yang berakhlak ya, memiliki karakter yang baik, yaitu yang pasti orang tua murid tersebut ya. Bagaimana saya cara menjalin komunikasinya? Yaitu dengan cara melakukan pendekatan yang harmonis, yang Terima kasih Bu.